Ahlan wa sahlan, Prof. Munim. Ahlan wa sahlan, marhaban. Dr. Asvin, Dr. Ahmad Rafiq, Kiai Ma'ruf Khozin, Prof. Iza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, ngapunten Pak Yai. Ya, Assalamualaikum, dan Pak Ahmad Rafiq. Eh, Ngapunten. Sambil menunggu Mbak Yai Lukman, kita menunggu 3 menit ya, Nggih. membangunkan. Nah, itu Gus Nadir Pun Sambo. Wah, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampun buka di Australia, Gus. Belum, Prof. Nadir, belum. jam berapa ini di sana? Eh, di sini sekarang jam 7:40. Jadi Oh, jam summer ya. iya ya, jadi jam 8:15 Ya, nanti buka baru buka. Bener, Australia puasa. itu Jadi summer saya gitu. nanti pamit. Iya. Kapan ini saya Prof. Rafiq kesini lagi? Amin, pangestunipun. Nggih, menunggu panggilan gitu. Yang sedih dipanggil datang sendiri, oke lah. Negara lagi pelit, Gus. Oh gitu. PNS, PNS nggak bisa pakai uang negara, pergi harus nyari uang lain dulu gitu. Iya, iya. Nggak, nggak boleh kata negara PNS pergi-pergi gitu. Jadi nanti saya pas Oh, iya. 8:15 saya pamit ya pas maghrib ya. Iya. Berarti subuh jam pintar, Gus. Jam berapa subuhnya? Wah, jam 5 lewat 15. Ya, saya Jadi Oh, saya selesai traweh itu setengah 12 malam. Karena wah. maghribnya itu jam 8:17. Hmm. Jadi terus traweh mulai jam 10, jadi Hmm. setengah 12 beres. ya, baik, Prof. Guru para Yai, kami mulai ya untuk Zoom pada siang sore hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu sunnatah la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati para alim, para ulama, para guru besar, dan guru-guru kami. Tak lupa Bapak Mudir Mahat Ali Atarmasi, Romo Kiai Haji Lukman Al-Hakim Haris Dimyati, yang pada kesempatan sore hari ini insya Allah juga hadir. Ada Prof. Nadir yang jauh dari Australia, insya Allah. Salam kenal dari saya, nama Zanwar Mubin, Bapak yang mungkin belum kenal. Perkenalkan, nama saya Zanwar Mubin, salah satu pengurus di Mahat Ali Atarmasi ini. Pada kesempatan kali ini kami bersyukur sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bersilaturahmi meskipun dengan media Zoom, dengan acara silaturahmi muhadir atau dosen luar biasa Mahat Ali Atarmasi. Selanjutnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan baik di dunia maupun di yaumil kiamah nanti. Selanjutnya, untuk mengawali acara pada sore hari ini, saya buka dengan bacaan umul kitab ala hadiniyah li ruba illa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Untuk selanjutnya kami persilahkan pada Mudir Mahat Ali Atarmasi, Romo Kiai Lukman Al-Hakim Haris Dimyati untuk memberikan sambutan. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan segala hormat, sebentar saya baru mau menyalakan lampu karena ini kebetulan ada tamu. Nah, ini dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Segala hormat. Ini senior saya ini, Yai Munim. Marhaban bikum. Terima kasih. Brengos PKB, Brengos. Ya Allah, Mas Ahmad Rafiq, ada juga Mas Iza Hanifuddin. Tadi juga ada Gus Asvin ini. Rajamu Gus Asvin, sehat? Masya Allah, kangen. Wih, ini ada Prof. Nadir ini. Ini saya waktu ke Australia tapi belum pernah kenal. Saya pernah ke Brisbane, Prof. Brisbane. Oh, Iya, 20 hari. Tapi ya melancong aja. Lihat-lihat teknologi. Diajak sama Kementerian Agama juga. Ya ada vokasional, ada vokasi itu. Kita belajar tentang vokasi. Kemudian matur nuwun hadirnya panjenengan Prof. Nadir. Ini singkat karena saya juga saya ada tamu dan saya ada mau ngaji. Mahat Ali di Indonesia ini Prof, para profesor, Mas Rafiq, Mas Gus Asvin. Mana ini kayak Munin kok peteng nih. Terus Mas Iza dengan segala hormat, dengan metu bringose jenggote putih kabeh. Pak Munim sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini ahli usul kita ini. Marhaban, nggih. Sering usul karena sering usul. Jadi Mahat Ali ini lagi bangkit, Prof. Para profesor, para doktor, dengan segala hormat kebangkitan Mahat Ali di Indonesia ini, wabil khusus di Termas ini
tujuan utamanya seperti cita-citanya Kiai As'ad Samsul Arifin, Asem Bagus, Sukoharjo, Bondowoso itu, Kiai As'ad. Dalam blueprint Mahat Ali Asem Bagus itu, dan memang ini juga sudah disepakati kita semua bahwa ahli fikih di Republik ini perlu dihidupkan kembali. Artinya sudah ada ahli fikih maksudnya. Artinya untuk mencetak ahli fikih-fikih di Republik ini, bukannya kita tidak percaya dengan perguruan tinggi yang ada, perguruan tinggi Islam maksudnya, perguruan tinggi yang ada di perguruan tinggi Islam. Saya kalau mau menyebut nanti salah, jadi digoreng-goreng nanti takut saya. Jadi ya dengan segala hormat, mohon maaf, kita sudah mafhum lah, sudah bisa dipahami. Nah, Kiai As'ad Samsul Arifin itu dengan keprihatinan beliau sehingga ngajak para kiai-kiai zaman dulu ini untuk bisa menghidupkan kembali Mahat Ali. Kalau di Termas dulu di zaman Kiai Ali Maksum, ada Kiai Ali Maksum, ketika saya dapat cerita dari bapak saya, Kiai Ali Maksum itu bareng di Termas dengan Pak Profesor Mutiali. Walaupun ini dua kutub ya sebenarnya ini, Pak Mutiali dan Kiai Ali Maksum. Ketika di Termas itu sudah kelas guru-guru yang senior itu dinizomikan dengan nama Kismun Nizomi. Al-Qismun Nizomi. Nah, jadi kegiatan para guru, ustadz itu berbeda dengan kegiatan anak-anak kelas 3. Mengaji kitab waktu itu kalau ceritanya Bapak sekelas kitab Fathul Wahab gitu. Kalau kajian usul fikihnya Al-Asbah wan Nadzair itu diajarkan di Al-Qismun Nizami namanya. Nah, saya tahu persis bapak saya kalau Kiai Ali Maksum dan Kiai Profesor Mutiali kan saya nggak menangi nih. Bapak saya namanya Haris Dimyati itu begini, Prof Nadir biar kenal ini. Jadi Kiai Dimyati itu mbah saya, Prof. Mbah Dimyati itu adiknya Syekh Mahfud Termas. Akun Syakik. Itu. Nah, cuma Mbah Mahfud itu tidak ada di Termas semenjak usia 23 tahun. Mohon maaf ini jumlah mutaridho. Mbah Mahfud itu semenjak 23 tahun sampai di Makkah. Itu ngarang tasnif, taklif, dan seterusnya. Jadi praktis yang di Termas itu diasuh oleh adiknya, yaitu Muhammad Dimyati, mbah saya ini. Nah, sembari beliau ngajar di Masjidil Haram, di Babus Sofa, ada keterangan yang populer, beliau ngajarnya itu di Babus Sofa, depan pintu sofa, Mbah Mahfud. Jadi kiai-kiai se-Indonesia itu mayoritas tahun-tahun 1910, 1920-an ketika haji itu ngajilah ke Mbah Mahfud. Nah, seketika setelah haji selesai, Mbah Mahfud selalu pesan kepada ya salah satu dari sekian itu antara ada Mbah Hashim Asy'ari, ada Mbah Wahab yang haji-hajian itu, Kiai Jazuli Ploso. Udah kalau selesai dari Mekah ini, selesai hajian, monggo jenengan meneruskan atau mondok lagi ke adik saya. Itu rekomendasinya Mbah Mahfud. Sehingga di zaman Mbah Dim, Termas ini sebagai pesantren apa ya, kalau orang sepuh mengatakan ben landep ngasai ilmu di Termas atas perintah Mbah Mahfud. Sehingga zaman itu hampir termasuk pendiri Pondok Montor, Pondok Lirboyo, Kiai Mahrus Ali, Kiai Jazuli Ploso,
Kiai Maksum Lasem itu berbondong-bondong belajar ke Mbah Hasyim Asy'ari, termasuk Hadratus Syekh Simbah Hasyim Asy'ari. Nah, itu. Nah, di zaman Mbah Dim ini punya murid namanya Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Ali Maksum, dan juga ada Profesor Mukti tadi itu. Nah, beliau-beliau ini mencoba mengklaster. Ini anak yang tingkatan takrib. Jadi zaman Mbah Dim belum. Ini cerita dari keluarga kerap ya. Jadi Mbah Ali, Mbah Mukti itu ini jurumiyah ini usianya jurumiyah, jangan belajar alfiah itu di klaster. Jadi zaman Mbah Ali. Sampai-sampai yaitu tadi Kismun Nidhomi. Sehingga Al-Asbah, Wan-Nadhair, Fathul Wahab, betul itu kitab tapi lebih difokuskan ke Pak Guru. Kalau di Termas istilahnya Pak Guru, Bu Guru, Ustadz lah. Sehingga kegiatan Kismun Nidhomi ini di zaman Kiai Ali Maksum sama Kiai Hamid Pasuruan, zaman Pak Mukti ini hidup sekali. Ya tentu kita tidak tahu kurikulumnya kayak apa, nggak tahu. Intinya sudah ada itu. Nah, kemudian Kiai Samsul Arifin mencoba membangkitkan kembali dengan semangat yang luar biasa sehingga diikuti oleh regulasi negara, itu kan. Dari embrionya Kiai As'ad Samsul Arifin terbit awalnya itu peraturan pemerintah PP 5, kalau keliru PP nomor 55 tahun 2007. Nah, kemudian sekarang diperkuatkan lagi menjadi Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019. Ini luar biasa ini, Mahat Ali ini keberadaannya, punya undang-undang. Dan semoga secepatnya nanti ada Dirjen Pesantren. Kebetulan besok hari Senin tanggal 23 saya diundang oleh Ketua MPR Pak Muzani untuk buka bersama sekaligus ngefikskan manhua Dirjen Pesantren ini. Mudah-mudahan kelar ini, mudah-mudahan. Itu kemudian Masya Allah jumlah mutaridosnya terlalu banyak. Kembali ke Kismun Nidhomi, kemudian zaman bapak saya, bapak saya tahu persis karena saya masih kecil. Jadi bapak itu ngajar kitab Fathul Wahab gitu. Contoh saya tahu Fathul Wahab dan Fathul Mu'in. Itu di depan guru-guru, bapak ngaji. Bapak hanya ngaji pakai bandongan itu, utawi iki iku. Hanya saja di situ ada dialog. Jadi karena guru-gurunya itu juga seusia bapak itu kan, saya masih tahu itu di kantor, itu pun di kantor, tidak di kelas, di kantor. Bagi yang sebelum mengajar, sebelum jam mengajar, Pak Guru transit dulu di kantor, Bapak memberi pengajian kitab Wahab, Fathul Mu'in, dan setelah ngaji ada dialog. Itu namanya Kismun Nidhomi kalau di Termas. Nah, kebetulan Kiai As'ad Samsul Arifin dengan menggunakan kemudian di Samsul itu Mahtali secara umum si pemerintah dalam ini peraturan presiden dan pesantren disebut Ma'had Ali. Nah ini tentu khususnya Pondok Termas. Kami minta sama Zanuar, sekretaris saya, Zanuar, gimana kita cari guru-guru besar lah, guru-guru top lah, yang tentu berbasis pesantren. Saya harus berbasis pesantren. Kalau perlu profesor. Sudah, ini saya kasih nomor. Ini ada Prof Nadir. Bilang aja, ada teman senior saya, Kiai Munim ini. Bilang aja, kami minta dengan segala hormat melalui Termas. Bahkan karena saya ini penasihat Mat Ali, nanti saya berusaha beli panjenengan ini tidak hanya menjadi dosen kehormatan di Termas saja. Saya minta nanti secara umum Mahat Ali seluruh Indonesia akan kita rekomendasikan untuk sering-sering menggunakan cara-cara yang begini ini. Mendatangkan guru-guru yang top-top seperti jenengan ini. Tidak harus datang, bisa saja nanti lewat Zoom kayak begini. Syukur-syukur kalau memungkinkan nanti bisa ada muktamar
Ini cita-cita karena kami di Muadalah juga akan mengadakan muktamar, para profesor, muktamar Muadalah. Nah, ini insya Allah nanti kita akan adakan muktamar guru besar Mahat Ali, umpamanya. Keinginan kami, pokoknya mimpi kami itu, Prof. Jadi ya nggak apa-apa lah kalau diawali dari mimpi. Tidak hanya termas saja, seluruh Mahat Ali nanti kalau akan saya sampaikan untuk merekrut seperti panjenengan ini. Sampai-sampai saya matur sama Kiai Said Agil, rayu-merayu lah saya, Kiai Said, ini Mahat Ali perlu support dari para jenengan-jenengan. Kiai Marzuki Mustamar juga demikian. Keilmuan-keilmuan jenengan itu kalau tidak diserap oleh Mahat Ali, saya bilang gitu. Oke, kalau jamaah sudah biasa, saya pikir pengajian-pengajian itu sudah biasa. Tapi dari sisi akademis Mahat Ali, santri-santri senior itu butuh jenengan Kiai, saya bilang gitu. Butuh jenengan Prof Munim, Pak Rafiq, butuh jenengan Pak Hanif, Pak Gus Asvin, Prof Nadir, butuh jenengan ini Mahat Ali. Kalau jenengan ini hadir betul di Mahat Ali seluruh Indonesia, alangkah dahsyatnya Mahat Ali yang sudah ada undang-undang pesantren itu. Matur nuwun, mohon maaf ngapunten, bukan saya menggurui. Jazakumullah ahsana jaza. Monggo Pak Zanuar, silakan dikemas nanti sistemnya bagaimana dan sebagainya. Matur nuwun, terima kasih. Marhaban ya Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kiai Lukman Al-Hakim Haris Dimyati atas sambutannya. Semoga semangat yang menggebu-gebu dari beliau, sang founder Ma'had Ali At-Tarmasi atau penerus daripada para masyayikh atas pengajian-pengajian di Ma'had Ali At-Tarmasi ini bisa kita lanjutkan dengan semangat yang tidak kalah luar biasanya. Selanjutnya pemaparan tentang mekanisme, mohon maaf kalau suaranya agak berisik di pinggir jalan ya. Untuk mekanisme pembelajaran Ma'had Ali, ini mungkin bisa saya awali dari awal mula kalender akademik kami itu dimulai di bulan Syawal nanti, Prof. Jadi Bapak Profesor yang hadir di sini, mungkin kalender akademik kita berbeda dengan kalender akademik kampus-kampus PTKIS atau PTKIN yang lainnya. Sehingga nanti sebagaimana surat permohonan yang kami sampaikan itu, ada beberapa dosen yang mungkin nanti akan kita jadwalkan, dosen luar biasa yang kita jadwalkan di semester 1 atau ganjil dan semester genap. Kalau semester ganjilnya bulan Syawal, otomatis panjenengan nanti akan kami jadwalkan di semester ganjil, semester 1. Di antaranya mungkin bisa saya bacakan magister ganjil Kiai Haji Marzuki mengampu hadis ahkam 1 di semester 1. Kemudian ada Bapak Ahmad Taufik nanti di semester 1 juga, mata kuliah Tarikh Tasyrik 1. Kemudian ini Bapak Dr. Fahrudin tadi kayak ada nih. Oh, belum ada. Nanti semester 2, kemudian Profesor Kiai Haji Said Agil Siraj nanti di semester 2. Kemudian Dr. Kiai Haji Yudian Wahyudi nanti di semester 2. Kemudian ada Prof. Iza nanti membimbing saya dan mendampingi saya untuk membimbing mahasantri semester 1. Semester 3. Kemudian ada Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiai Haji Ma'ruf Khozin nanti di semester 4. Jadi semester depan.
Kemudian Profesor Haji Abdul Mustaqim nanti di semester 5, nanti mata kuliah Maqasid Syariah. Kemudian Prof. Munim, Abdul Munim, nanti di semester 5 atau semester ganjil ini, Prof. Nanti bersama Gus Asna yang menjadi bimbingan panjenengan S3 di UIN Ponorogo. Nanti bersama beliau, Prof. Kemudian ada Dr. Kiai Asvin, nanti semester 4. Nanti Pak Asvin, Gus Asvin nanti di semester 4. Kemudian ada Kiai Muhibul Aman Ali, itu semester 6. Di semester, maaf, Kiai Asvin tadi semester 6. Kiai Muhibul Aman Ali ini di semester 7. Ya, oke, ada yang terlompat, Prof. Nadir. Prof. Nadir Syah nanti di semester 3, Prof. Jadi insya Allah kita jadwalkan 2 kali mata kuliah, nanti untuk waktu 2 kali pertemuan, nanti waktunya, harinya mungkin kita jadwalkan, Prof. Tapi untuk waktunya nanti menyesuaikan panjenengan. Nanti kita koordinasi untuk waktunya panjenengan semuanya. Itu nanti kita koordinasi karena memang kelas khusus, kelas spesial. Nanti kita jadwalkan waktunya menyesuaikan dosen luar biasa begitu. Untuk teknis mungkin sederhananya seperti itu. Mungkin nanti kita buka sesi diskusi atau masukan kepada kami yang pangapunten baru awal ini untuk melaksanakan silaturahmi, berkolaborasi dengan kampus lain, guru-guru besar kami yang luar biasa. Semoga nanti bisa membangun Mahat Ali ini lebih baik lagi. Ya, kita langsung mawon untuk menyingkat waktu, kayaknya panjenengan nggih wonten acara, kita buka sesi diskusi. Mungkin Prof. Nadir ada masukan pada Mahat Ali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, ini para masyayikh semua. Ini teknisnya bagaimana ya? Apakah kemudian ada teaching team begitu ya yang membantu di lapangan? Terus kemudian kewajiban kami para dosen luar biasa ini, apakah harus selalu setiap saat mengajar atau bagaimana gitu ya? Mungkin teknisnya perlu dijelaskan, khususnya karena saya tidak ada di tanah air gitu ya, jadi mungkin hanya bisa lewat Zoom itu seperti apa, begitu juga kemudian apakah silabusnya itu sudah ada atau harus kami buatkan atau bagaimana, mungkin bisa dijelaskan secara teknisnya. Oh, baik, Prof. Terkait teknis pelaksanaannya nanti di kami itu sudah ada kurikulum dan silabusnya, Prof. Jadi dan ada tim teachingnya. Jadi nanti ada dosen internal dari kami yang selalu standby dan akan menjadi moderator daripada kuliah panjenengan nanti. Jadi ada 2 kali masuk, Prof. Dalam 1 semester itu panjenengan semua untuk di Mahat Ali ada 2 jadwal, 2 kali pertemuan. Nanti bisa request pertemuan pertama sama akhir, panjenengan nanti komunikasi di, insya Allah akan kami buatkan grup. Nanti bisa masuk di pertemuan pertama atau dan akhir, atau pertemuan pertama kedua. Itu nanti mungkin seperti itu, Bos, Prof. Untuk teknisnya nanti kita masih mematangkan jadwal. Karena untuk pembagian di semester genap ini, insya Allah rapatnya di bulan Ramadan ini, rapat internal kami. Berarti kalau begitu kami tunggu nanti teaching team akan menghubungi masing-masing dosen ya kalau begitu. Ya, betul, Prof. Tim teaching akan menghubungi dan akan menjadi moderator daripada kuliah panjenengan kami. Panjenengan semua. Ya. Ya, mungkin dari Bapak Profesor yang lainnya ada masukan atau mungkin pertanyaan seputar perkuliahan di Mahat Ali mungkin. Mereka semua mampu
Untuk membaca turas ya, kitab-kitab turas ya semuanya ya. Insya Allah untuk yang lulusan pesantren itu memang kita wajibkan, Bro. Jadi input daripada Mahathal itu memang harus berasal dari lulusan pesantren, di mana ketika masuk itu kita tes dengan kitab Fathul Qorib atau Kifayatul Akhyar. Jadi Oh seminimalnya iya. mereka bisa menguasai Fathul Qorib atau Kifayatul Akhyar atau mungkin masuk melalui jalur tahfiz biasanya. Jadi memang kitabnya ada yang belum, tapi itu sedikit sekali yang masuk Mahatali jalur tahfiz, tapi kita selalu terbuka. Yang penting itu dari lulusan pesantren. Dan sampai detik ini, kalau yang terbanyak ya dari lulusan Termas sendiri, khususnya para asatid atau guru-guru yang mengajar di Pondok Termas. Nonton. Baik, terima kasih. Biar saya tidak canggung kayak nguliah di tempat saya itu ada yang bisa, ada yang tidak karena susah saya. Nah, insya Allah, Prof, ya, untuk kemampuan baca kitabnya, Itu usul fikih itu yang di Termas itu dari Al-Waraqat, Jamul ya. Jawami, ya Al-Waraqat, Jamul Jawami, Al-Bayan. Kalau di Mahat Alinya itu biasanya pakai apa itu ya, yang kitabnya Mbah Sahal, Kiai Sahal. Oh ya. Torikotul Husul. Biasanya pakai kitab itu, Prof, untuk usul fikih satu, dua, tiga, mungkin sama kitabnya Syekh Mahfud yang mungkin baru baru kita rilis baru 1 tahun ini, itu Isful Mutoleh namanya, kitabnya Syekh Mahfud tentang usul fikih. Itu baru kita Bisa kaji, sebatas kita bisa kaji. bisa dapat ya kitab itu ya. Saya. Ya, insya Allah bisa kita fasilitasi, Prof. Untuk materi modulnya nanti menyesuaikan silabus yang kita berikan. Oke. Terima kasih. Ya, mungkin Boleh Prof. dijelaskan profil mahasiswanya, berapa jumlahnya, prodi-prodinya ada apa khusus satu apa kayak Oh, di kampus itu satu. ini karena di Mahat Ali itu sifatnya ada bahasa tahasus. Jadi konsentrasi yang benar-benar menjadi ciri khas suatu pesantren, khususnya Mahat Ali Termas. Ini kan memang mengangkat usul fikih dan usul fikih, Prof. Ya, Iza. dan sedikit. Jadi fikih usul fikih itu menjadi kekhasannya Mahat Ali Termas. Jadi hanya satu prodi itu, Prof. Ya, ya, ya. Dan meskipun satu prodi itu nanti kan fikih atau usul fikih kan memang luas. Jadi kita bisa ada mata kuliah fikih muamalah, ada jinayah, ada siasah, itu semuanya masuk. Hampir keilmuan syariah masuk di dalamnya. Dan profil daripada jumlah mahasantri kami saat ini ada sekitar 230 mahasantri atau siswa. Dan satu angkatan itu biasanya ada 40 hingga 60 peserta. Biasanya kalau 60 kita bagi 2 kelas. Jadi kalau 60 itu biasanya kita jadikan 2 kelas. Jadi satu angkatan ada kurang lebih 40 hingga 60 peserta didik. Ini lengkap ya sampai semester terakhir ada ya berarti. Yes, Terus sudah ada 230. lulusan. Sudah meluluskan 6 kali, Prof. Sudah Oh, wisuda 6 kali. lumayan berarti ya. Alhamdulillah. Ya, sejak saya bimbingan nih kok sudah di Mahat Ali, Bro. Oh, itu sudah ya. Ya, ketika Pertama saya ya. bimbingan kalian jenengan nih kok sudah jalan, sudah Tahun. mewisuda 1 kali. 2020. Oke. Ya, mungkin ada masukan lain dari Dr. Asvin mungkin. Kayaknya lagi ngabuburit apa kemana.
Januar, dia ada Halo. pertanyaan. Nggih. Kalau kan silabi itu untuk sekian pertemuan, yang 14 atau 15 pertemuan sih itu. Iya, betul. Ya. Betul, Pak. Nah, lalu kita kan hanya masuk 2 kali. Jadi ketika kita masuk 2 kali itu kita masuk di dalam materi silabi itu atau kita masuk untuk materi khusus. Penguatan barangkali. Iya. Ya. Jadi ketika Ya, kita masuk, gimana posisi kita masuk itu terhadap silabi itu mengambil materi silabi atau sebenarnya kita mengambil materi yang lebih umum atau penguatan dari materi silabi itu. oke. Oke. Masuk. Jadi nanti di silabus kami di Mahathalia Tarmasi ini, panjenengan akan memilih dari salah satu materi yang ada itu dan dikembangkan, Prof, untuk penguatannya. Ya, seperti itu mungkin gambarannya. Jadi ada materi yang kita berikan, tapi nanti untuk pengembangannya, untuk kontekstualisasinya, itu kami serahkan kepada panjenengan semua. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Yai Marzuki. Waalaikumsalam. Insyaallah. Tembe teng buri goreng-goreng. Masya Allah. Goreng nopo niki wow, gedang goreng nopo. Masak mie. Masya Allah, oke. Selamat datang Yai Marzuki. Terima kasih sampun bersedia bergabung di Mahathalia Tarmasi. Niku Yai Lukman badhe anu niku ngaos kadosipun. Nggih sampun, kula sampun pamit. Oh nggih. Ya, nanti untuk ke depan teknisnya mohon izin seluruhnya para kiai, para profesor, para alim untuk membuatkan grup WhatsApp di mana di situ nanti kita membagikan silabus atau berkoordinasi lebih lanjut seputar teknis perkuliahan di Mahat Ali. Karena di Mahat Ali ini sungguh luar biasa. Pendalaman kitab kuning itu dikawal tidak hanya melalui perkuliahan saja, Prof. Jadi melalui ngaji juga. Jadi untuk malam harinya itu kuliah, tapi di kesehariannya mahasantri atau mahasantri kita itu mengajar di kelas-kelas, di kelas MTS, aliyah. Jadi mahasantri kita itu nggih asatid dari Pondok Termas itu sendiri sebenarnya. Jadi bagaimana ke depan para asatid kami dengan dukungan para panjenengan semua, guru-guru besar kami untuk memotivasi mereka untuk lebih menunjukkan prestasinya baik di ajang nasional maupun internasional. Ini mohon maaf, saya sudah maghrib di sini, saya mohon pamit dulu ya. Mohon doanya semua para masyarakat, mohon doanya ya. Selamat berbuka, Prof. Najir. Sehat-sehat, Mokel. Mungkin ada masukan lagi dari para guru besar kalau memungkinkan. Dalam dereng anu kiai napa? Mahat Ali Tarmas niku takhusus nopo? Oh, Mahathalia Tarmasi niku takhususnya fi ilmil fiqh wa usulih, Yai. Oh. Terus yang saya kira-kira bagian nopo? Panjenengan kebagian hadis ahkam. Oh, nggih. Mangke panjenengan kula wentrah para santri nggih kula nggih pernah tenggasek tapi numpang sholat tarawih kalau ben. Nggih. Anu, kalau pengajaran untuk Mahat Ali apalagi asatid niku biasanya kalau yang penting bagaimana dari materi beberapa tatap muka itu santri itu bisa ngeh dari aspek usul fikih. Misalnya orang biasanya bilang kembali ke Quran hadis, ya, tapi kembali ke Quran hadis itu masih butuh ijtihad di berbagai aspek. Yang melakukan harus bukan orang yang tembre-tembre. Nah, kita akan memberitahukan misalnya
sama-sama kembali ke Quran hadis, masih butuh ijtihad bidang tajwid untuk memastikan lafadz yang terkait dengan hukum itu hanya ada satu-satunya riwayat bacaan atau barangkali ada yang lain. Misalnya lamastum ternyata dari Imam Hamzah lamastum yang maknanya itu beda, dan bacaan lamastum itu nggak mutawatir memang, tapi masuk kategori sahih. Nah, terus nanti dampak hukumnya kayak apa? Dan segala macamnya. Bagaimana wawu atof? Kapan wawu bimakna au, kapan wawu bimakna ma'a, kapan wawu memang bimakna jam'i. Nah, kita kepingin mengajak mahasiswa memahami penting ijtihad di bidang qiraat wa tajwid karena terkait dengan hukum juga. Nanti hadis juga seperti itu. Ini sahih apa enggak? Kalau sahih menurut siapa? Kalau misalnya Albani mengatakan enggak sahih karena apa? Lalu tashihul Albani dibanding misalnya yang Mesir itu Syahli Jum'ah misalnya, mana yang ditarjih dan segala macamnya. Ya, kita kepingin materinya yang kayak begitu-begitu. Terus misalnya akan menghukumi sesuatu, contoh maks atau muks, apa hukumnya cukai. Dan di kitab-kitab salaf cukai itu haram mujma' alaih, dosa besar, yakfuru jahiduhu, yakfuru mustahilluhu. Terus apa konteks sekarang dengan konteks ketika cukai diharamkan itu konteksnya sama? Nah, mahasiswa kita ajak memikir. Dulu MUKS itu diambil oleh para wulat, para pejabat. Sekarang masuk kas negara. Lalu dulu negara Islam itu hampir full importir. Sekarang kita Indonesia itu lebih banyak produksi ekspor. Nah, kemudian dulu enggak khawatir ada barang-barang masuk yang membahayakan negara. Sekarang ada narkoba, senjata, macam-macam yang bisa membahayakan negara. Pengawasan di semua pintu masuk menjadi penting terkait dengan cukai. Kemudian dulu enggak ada cukai untuk mensejahterakan masyarakat atau rakyat. Nah, sekarang ada cukai juga untuk melindungi produksi nasional supaya enggak ambruk, karena kalau ambruk korbannya PHK menjadi jutaan. Nah, hal-hal yang semacamnya yang dulu diharamkan itu semata-mata karena nas atau haram karena situasi dan kondisi, nanti materinya kayak begitu-begitu. Saya mungkin enggak terbiasa merujuk pada satu materi, yang penting satu semester itu mahasiswa atau santri nanti jadi ngeh selesai. Wah, cocok Yai. Cocok sangat. Materi itu yang kami inginkan Yai. Materi itu yang kami inginkan, bagaimana mahasantri itu memahami hadis ahkam tidak hanya dari sisi historisnya, dari riwayatnya, tapi juga dari sisi diroyahnya, dari sisi ahkamnya, bagaimana nanti menjadi produk hukum dan lain sebagainya. Nanti insya Allah akan kami akan kami hubungi melalui muhadir internal kami Yai, untuk nanti melaksanakan perkuliahannya. Untuk waktunya juga nanti sakit menyesuaikan. Ya, terima kasih sangat atas masukannya Kiai Marzuki. Ya, mungkin wonten yang lainnya apa sampun. Alhamdulillah kalau sampun. Untuk koordinasi pertama kali ini kami cukupkan, dan kami ucapkan ahlan wa sahlan sekali lagi pada para kiai, para doktor, para profesor, guru besar kami yang kami cintai, dan semoga jalinan silaturahmi kita untuk kedepannya diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin mohon doanya Yai Marzuki, ziyadatul doa Yai,
untuk menutup acara ini. Lah barangkali Mbah Lukman masuk nih, dereng masuk. Mbah Lukman niki wau badhe jadwal ngaji. Mau Sampun membukti buka. ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعاتنا ولا تحرمنا وأرضنا وارض عنا وأسرنا ولا تؤسر علينا. اللهم إننا ضعفاء فقونا وإننا أذلاء فأعزنا وإننا فقراء فارزقنا. اللهم ارزقنا رزقا جديدا واسعا كثيرا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار ستر وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وبيض وجوهنا وفرح أحبابنا وخرب أحسادنا وشتت شمول أعدائنا وأمتنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua atas kehadirannya. Bila ada kesalahan dalam kami memberikan pelayanan atau bertutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun suwun. Para Yai, Syukron kasir. izin. Assalamualaikum. Nggih. Assalamualaikum. Saya pamitan Pak Mubin. Nggih, Yai Gus Asfin, Yai Asfin, pamitan. Iya. Nggih. Pak Eko wis buka apa urung Pak Eko? Pak Dasrawi ngapain itu? Monggo, buka. Cis. Balis muka saja mukel. Nanti ke Latif marah ketoro ya ke Latif. Eko penuh senyum, semangat. Ini Pak Muhid. Paling kan saya sibuk kayak ratu ketok. Coba. Ayo bubar. Bubar. Ayo. Sing tangi turu lho. Karena desik. Pateni ya sing tangi turu.
Bukan.